Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang karangan deskripsi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kisah Lubis Sundawa. Perkenalkan, nama saya Nabila Sakinah. Nama saya Nisa Mutiara Zain. Perkenalkan, nama saya Laras Utami. Perkenalkan, nama saya Nadila Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Renaldi. Nama saya Akbar Rizky Yulian. Di sini saya akan menjelaskan tentang karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah sebuah karangan yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca dapat melihat, merasakan, dan mendengar hal tersebut. Karangan deskripsi dikembangkan dengan satu gagasan utama dan diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas setelahnya. Selain itu, karangan deskripsi bertujuan untuk memberikan perincian atau detail tentang objek sehingga yang ditujunya memberikan perincian atau detail tentang objek dapat memberikan pengaruh pada imajinasi pembaca atau pendengar, bagaikan ikut mendengarkan, melihat, merasakan, atau mengalami langsung objek tersebut. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri karangan deskripsi. Yang pertama, menjelaskan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca. Yang kedua, melibatkan observasi panca indera. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Yang keempat, metode penulisan menggunakan cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis terhadap suatu objek. Yang kelima, disampaikan dengan gaya bahasa yang komunikatif. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pembuatan karangan deskripsi. Karangan deskripsi bertujuan agar pembaca dapat membayangkan, merasakan, dan seolah-olah melihat dalam wacana tersebut. Marahim 1994 menyatakan tujuan dari karangan deskripsi adalah memberikan arahan, menjelaskan terhadap suatu hal, menceritakan peristiwa, dan merangkum. Saya akan menjelaskan beberapa jenis karangan deskripsi. 1. Karangan deskripsi spasial merupakan jenis karangan deskripsi yang menggambarkan suatu objek dalam bentuk tempat atau ruang. Yang kedua, karangan deskripsi realistis merupakan karangan deskripsi yang disampaikan kepada pembaca secara objektif atau nyata. 3. Karangan deskripsi impresionatis merupakan jenis karangan deskripsi yang menggambarkan objek secara subjektif atau yang sesuai dengan apa yang dilihat oleh penulis. Pandangan pembaca tidak diperhatikan oleh penulis. 4. Karangan deskripsi artistik atau impresionatik merupakan kebalikan dari karangan sebelumnya, yang mana pada karangan ini tanggapan pembaca sangat ditekankan. 5. Karangan deskripsi ekspositori merupakan jenis karangan yang logis. Di sini saya akan menjelaskan 5 cara menyusun karangan deskripsi. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam penyusunan karangan deskripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan. Yang kedua, tentukan tujuannya. Yang ketiga, kumpulkan data dengan mengamati objek yang akan dideskripsikan. Yang keempat, susunlah data tersebut ke dalam urutan yang baik dan benar. Yang kelima, uraikan kerangka karangan menjadi deskripsi sesuai dengan tema yang ditentukan. Pengembangan dalam karangan deskripsi. Pengembangan dalam karangan deskripsi mempunyai dua opsi, yaitu deskripsi tempat dan deskripsi orang. Deskripsi tempat mempunyai 3 aspek, yaitu menggambarkan suasana hati, bagian yang relevan, dan urutan penyajian. Deskripsi orang menggambarkan penggambaran bentuk fisik, penggambaran tingkah laku atau perbuatan, penggambaran keadaan yang ada di sekitar seseorang, penggambaran perasaan, dan penggambaran watak seseorang. Contoh karangan deskripsi spasial. Ruang kelasku. Ruang kelas kami kelas 7B sangatlah luas dan nyaman. Ruangan itu begitu luas untuk menampung 30 siswa-siswinya.
dengan panjang sekitar 7 meter dan lebar sampai 6 meter. Karena luas tersebut, seringkali ruangan ini juga digunakan untuk rapat oleh guru-guru. Kelas kami memiliki 31 pasang meja dan kursi yang menghadap langsung pada 2 buah papan tulis yang sangat besar. Dan juga kami juga mempunyai 2 buah lemari yang besar dan ditaruh di samping meja guru dan di belakang tempat duduk siswa yang paling belakang. Lemari yang terletak di depan dipakai untuk menaruh perlengkapan kelas, misalnya buku absen, buku cetak, dan alat-alat seperti spidol dan penghapus. Kemudian lemari yang terletak di belakang dipakai untuk meletakkan alat-alat kebersihan seperti sapu, alat pel, ember, dan lain sebagainya. Selain luas, kelas kami juga sangatlah indah. Kami memberikan hiasan pada tembok yang kami beri warna putih, dan ditambah poster-poster motivasi dan gambar-gambar para pahlawan. Bukan hal itu saja, kelas kami juga mempunyai beberapa bunga yang kami letakkan di meja guru dan di pinggir jendela menjadikan kelas kami terlihat sangat menawan. Oleh sebab itu, kelas kami sangat membuat nyaman, sehingga kami dan guru-guru juga betah untuk berlama-lama berada di kelas. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.